Indonesia adalah negara yang mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak, guys. Yang mana sumber ini menjadi idaman pada negara-negara maju untuk memilikinya. Walaupun pada waktu dahulu pengambilan sumber daya alam di Indonesia diambil secara brutal dengan pengaruh daripada Barat untuk mengambil sumber daya alam ini secara berleluasa. Namun dengan kebijaksanaan Presiden Bapak Jokowi, semua ini berhenti secara otomatis dengan mengambil kira kepentingan dalam negeri dan juga kepentingan warga Indonesia. Dalam yang sama, Jokowi mengambil peranan untuk memburu hantu-hantu yang ada di Indonesia. Apakah hantu-hantu ini, guys? Ayo saksikan video ini. Razli Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang mau hadir, terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam Nusantara kepada Anda yang hadir di channel ini. Pada hari ini saya akan buat satu video reaction yang berjudul Trengginas dan kriteria negara maju sudah dikantongi Indonesia. Wow. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Indonesia Elite Group. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Indonesia Elite Group dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video ini. 17 PricewaterhouseCoopers released a report which predicted that by 2050, Indonesia would be the world's fourth largest economy, behind only China, India, and the US. 6 years have passed and Jakarta appears to be on track to meet these expectations. In 2022, Indonesia achieved its highest GDP growth in the last 9 years. The economy grew by 5.3%. Berbagai organisasi kredibel dunia kini banyak menyoroti tentang prediksi Indonesia yang akan menjadi negara maju. Ternyata apa yang diramalkan tidak berlebihan. Banyak sekali kriteria yang sangat masuk akal mengenai kemajuan Indonesia. Berikut kami sajikan faktor-faktor yang akan membuat Indonesia akan menjadi negara maju. Ayo guys, saksikan. Yang pertama adalah kemandirian infrastruktur. Kemandirian sangat tidak disangka bahwa manusia-manusia asli di negara kita memiliki kemampuan dalam mengelola infrastruktur modern. Terlihat dari pesatnya kemajuan infrastruktur dalam negeri karya asli anak bangsa. Memang pada dasarnya, orang Indonesia tidak hanya ahli dalam bidang kelautan saja, akan tetapi di bidang arsitektur, bangsa kita juga terkenal dengan penemuan-penemuan, karya-karya, serta kemampuannya. Sebut saja teknologi cakar ayam yang ditemukan Profesor Sedijatmo pada tahun 1961, banyak digunakan oleh negara-negara lainnya. Oleh sebab itu, infrastruktur sejatinya bukan hal yang rumit bagi Indonesia, karena orang-orangnya pun dikenal mahir dalam bidang arsitektur. Hanya saja sebelum era Presiden Jokowi, hal sepele yang menunjang kemajuan negara ini sangat dikesampingkan. Barulah di era ini Indonesia menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang mampu menyulap infrastruktur biasa menjadi mega infrastruktur. Untuk itu kita tidak perlu heran melihat pembangunan-pembangunan berskala masif yang dilakukan oleh pemerintah, tanpa mengimpor tenaga-tenaga asing. Kita dapat membuat sendiri, dengan kualitas bertaraf dunia dan kemegahan di atas rata-rata. Ide-ide dan tangan terampil dari bangsa ini juga sudah teruji dan tidak bisa diragukan lagi. Wow. Sangat luar biasa guys. Yang kedua adalah potensi anak muda Indonesia. Jika kita melihat perkembangan dunia, anak muda di Indonesia termasuk orang-orang yang sangat responsif terhadap arah perubahan. Sehingga mereka dinilai mampu menjawab segala tantangan di masa depan. Dan ya, gelombang generasi di negara kita sangat berpotensi dalam menunjang kemajuan. Mereka juga terlihat agresif, seakan ingin menunjukkan bahwa Indonesia memiliki masa depan di tangan generasi berikutnya yang semakin berkompeten. Bisa dibilang mereka sangat haus akan prestasi, menolak kalah, terengginas, modern, dan berkomitmen kuat untuk membanggakan negeri ini. Keterampilan dan identitas mereka pun tidak malu-maluin untuk dibawa ke tengah, dalam artian panggung dunia.
Dan perlu dicatat, sebentar lagi kita akan mendapatkan bonus demografi, di mana masyarakat produktif di Indonesia akan menembus angka di atas 200 juta orang. Wah. Di saat itu keyakinan kuat Indonesia akan semakin maju dan menjadi salah satu trend center dunia. Ini informasi yang sangat keren guys. Yang ketiga adalah kemajuan teknologi. Jika di era sebelumnya kita melihat kemajuan teknologi yang cenderung lambat, tapi tidak dengan sekarang. Dimulainya era persaingan teknologi, membuat bangsa ini terus berpacu dalam mengejar ketertinggalan. Dan hal yang paling istimewa adalah, pemerintah Indonesia tetap mengandalkan putra-putri terbaik bangsanya dalam mengelola teknologi tersebut. Tidak membiarkan bangsa asing leluasa dalam menguasai segala teknologi di Indonesia. Harus ada transfer of teknologi. Walaupun dengan cara ini didakwa mengandung unsur keterlambatan, namun faktanya di lapangan, orang kita dapat belajar dan beradaptasi dengan cepat. Impaknya adalah, bangsa kita dapat berdikari, termasuk dalam penguasaan teknologi di masa depan. Hal ini juga sesuai dengan gagasan Bung Karno, yang banyak diadopsi oleh negara-negara maju, yang selama ini justru telah lama kita lupakan. Yang keempat adalah militer yang mumpuni. Jika kita berbicara tentang kemajuan negara yang diharapkan, tentu militer adalah suatu unsur yang sangat penting. Bukan berbicara tentang perang, tetapi ini akan sangat berpengaruh pada diplomasi negara. Di mana negara yang militernya lemah, akan sangat sulit untuk maju, dikarenakan intimidasi dari negara-negara pesaing di sekitar kawasan. Terlebih, Indonesia adalah negara non-blok yang tidak beraliansi pada negara manapun, membuatnya harus mempersiapkan dan memperkuat militernya sendiri sebaik mungkin. Di luar ekspektasi, bangsa ini tidak hanya mampu membeli peralatan tempur militer canggih, tapi juga dapat membuatnya sendiri di dalam negeri. Wah. Sehingga Indonesia menjadi manufaktur peralatan tempur militer termaju di Asia Tenggara. Senjata-senjata berat. Mulai dari persenjataan, kendaraan tempur, kapal perang, kapal selam, pesawat angkut militer, hingga yang dinanti-nantikan adalah pesawat tempur produksi dalam negeri. Industri militer ini pun bukan hanya terfokus untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, namun juga sangat diminati banyak negara dan laku dijual di pasaran. Nantinya jika Indonesia sudah menguasai dan mengembangkan teknologi inti, industri militer juga akan berkesempatan menyumbang devisa yang besar untuk kemajuan negara. Betul, keren. Yang kelima adalah sumber daya alam. Nah, ini walaupun sudah dikeruk secara brutal, namun kabar baiknya, bumi Indonesia masih menyimpan deposit sumber daya alam yang sangat melimpah. Mulai dari minyak bumi, batu bara, hingga bahan mineral. SDM yang dikembangkan oleh pemerintah, tentu saja dipersiapkan untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sehingga apa yang seharusnya menjadi hak kita, akan tetap bisa kita nikmati. Keberkahan ini pun sangat berguna bagi percepatan kemajuan, dan menjadi salah satu indikator potensi besar Indonesia menjadi negara maju. Di lain sisi, ketergantungan banyak negara pada sumber daya alam kita, juga memberikan daya tawar tersendiri yang pastinya akan sangat menguntungkan. Sehingga Indonesia dapat semakin memperluas pengaruhnya dalam percaturan global, serta dapat membantu dalam mengintervensi suatu kepentingan kita terhadap negara yang ditargetkan. Sudah saya sampaikan kemarin kita kalah. Tapi apa kita langsung pengen, berhenti saja? Enggak. Yang keenam adalah pariwisata. Negara yang maju belum komplit rasanya tanpa daerah wisata di dalamnya. Pergeseran minat wisatawan pada daerah pariwisata sudah dipetakan para pemangku kebijakan di bidang terkait. Jika dulu wisatawan cenderung mengunjungi kota-kota dengan keindahan arsitektur yang menawan, kini berpindah pada tempat-tempat wisata alam yang eksotis. Dan Indonesia adalah surganya wisata alam. Untuk itu, pemerintah gencar membuka akses pada daerah-daerah wisata potensial yang ada di seluruh penjuru negeri. Semua ini dilakukan bukan tanpa studi dan riset, tapi semua sudah dipetakan secara matang.
Jadi, jika kita melihat pertumbuhan industri pariwisata yang sangat pesat, ini bukan tanpa alasan, pastinya sudah direncanakan oleh pemerintah kita. Dan perlu dicatat, peningkatan jumlah wisatawan ini baru di tahap awal. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah di tahun-tahun mendatang, seiring perkembangan tempat pariwisata yang ada di seluruh Indonesia. Dan pada saatnya akan meningkatkan daya beli pada masyarakat-masyarakat yang jauh dari perkotaan, serta meningkatkan taraf kehidupan mendukung Indonesia maju. Yang ketujuh adalah ekonomi digital. Ekonomi digital Indonesia adalah salah satu negara dengan user internet terbanyak di dunia. Wah, user yang cepat tanggap adalah salah satu ciri cikal bakal negara maju. Walaupun di daerah terpencil masih ada sedikit sekali yang tidak terjamah internet, tapi minat akan ketertarikannya di seluruh penjuru tanah air sangatlah besar. Untuk itu terus bermunculan startup baru yang seakan tiada henti, guna menjangkau akses bisnis dan perniagaan hingga ke seluruh pelosok negeri. Wow. Presiden Jokowi pernah berkata, bahwa misi kemajuan negara kita berbanding negara lainnya, sangat dipertaruhkan pada orientasi percepatan. Di mana negara yang cepat, akan meninggalkan negara yang lambat. Ya, betul. Untuk itu ekonomi digital sangat diperhatikan oleh pemerintah. Ditunjang dengan infrastruktur jalan yang masif, tentunya pendistribusian barang akan efisien dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan digital ekonomi. Kita juga punya kekuatan di sini, punya pasar besar, dan sekarang ini kita memiliki startup lebih dari 2.000, tepatnya 2.229 startup. Dan potensi ekonomi digital kita sampai 2025, 124 miliar kurang lebih dolar. Wow. Gede banget. Yang kedelapan adalah tim pemburu hantu semakin mendapatkan dukungan oleh masyarakat dan pemerintah. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah penegak hukum dalam memberantas korupsi. Setan adalah biang kerok dari lambatnya bangsa ini dalam memperoleh kesejahteraan secara menyeluruh. Jika saja setan atau koruptor-koruptor di Indonesia sudah diberantas sejak dulu, maka sangat mungkin bangsa ini sekarang sudah menjadi negara maju dan sejahtera. Walaupun masih banyak setan yang berkeliaran, namun pergerakan pemerintah dalam memberantasnya perlahan menunjukkan hasil yang positif. Tidak hanya setan kecil, namun para raja setan juga sekarang sudah merasa tidak aman lagi. Semua setan kecil. Karena di bawah komando Presiden Jokowi, tim khusus dibentuk dengan trik-trik ajaib, guna menangkap setan kelas kakap yang tidak dapat dijangkau oleh pemburu hantu kelas kere. Dengan semakin gencar diberantasnya para koruptor dan mafia, Indonesia maju hanya menunggu waktu dan sudah di depan mata. Jika ada yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, silakan dukung kami dengan like, komen dan subscribe. Guna mengembangkan channel ini, untuk memberikan informasi lebih tentang negara tercinta kita Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik berikutnya. Demikianlah video daripada channel Indonesian Elite Group, guys. Kalau kita melihat dalam video ini, saya sangat terpegun dan juga terkesima mendengar fakta-fakta yang admin cerita dalam video ini, guys. Dan dia mengatakan bahwa 8 kriteria negara maju telah dimiliki oleh Indonesia. Antara kriteria-kriteria ini, yang mana pada saya kriteria ini memang betul faktanya dan telah pun berlaku di Indonesia, guys. Yang pertama, kemandirian infrastruktur. Kalau kita melihat di Indonesia, dari segi infrastrukturnya memang sudah terbina dengan begitu stabil, dengan perancangan ekonomi daripada Presiden Bapak Jokowi, dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan dan menjadikan Jakarta sebagai pusat perniagaan antarabangsa. Yang kedua, potensi anak muda Indonesia. Kalau kita lihat di Indonesia, anak muda Indonesia merupakan anak muda yang sangat kreatif dan sangat agresif dalam
pelbagai sudut guys. Kalau kita melihat di Indonesia sekali, pada awalnya saya menyangka bahwa di Indonesia bukan seperti itu, tapi selepas melihat video ini, memang anak muda Indonesia mempunyai potensi yang sangat luar biasa dan sangat berketerampilan dan mempunyai daya pikir, daya juang yang begitu sangat tinggi guys. Yang seterusnya, yang ketiga, itu kemajuan teknologi. Kelebihan yang ada di Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak sumber daya alam. Jadi secara otomatis teknologi di luar sana akan datang ke Indonesia untuk kolaborasi. Bagaimana untuk membuat sumber alam ini menjadi bahan utama kepada keperluan negara-negara maju guys. Terusnya, postur militer gahar. Kalau kita melihat, Indonesia merupakan negara yang mempunyai militer antara yang terkuat di dunia. Indonesia bukan saja mempunyai kekuatan militer yang terkuat, malahan dia mampu memproduksi senjata sendiri guys, seperti kereta lapis baja, rudal, satelit. Semua itu Indonesia boleh bina sendiri, boleh buat sendiri. Dan ini menjadikan kriteria negara maju itu telah dimiliki oleh Indonesia. Dan seterusnya, kekayaan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam ini menjadi satu perkara yang terpenting untuk perkembangan ekonomi Indonesia dan menjadi rebutan kepada negara-negara maju di luar sana untuk mengambil ataupun meminta ihsan dengan Indonesia agar mereka dapat memilikinya. Namun mungkin dahulu boleh, tapi ketika ini tidak bisa sudah, karena dengan perancangan kepintaran daripada Presiden Pak Jokowi untuk mengatur semua sumber alam yang ada di Indonesia ini harus diproduksi dalam negeri guys. Dan seterusnya, kekayaan wisata alam. Dan pada saya ini tidak boleh dipertikai lagi bahwa Indonesia memang sebuah negara yang mempunyai kekayaan wisata yang sungguh luar biasa. Terusnya, ekonomi digital berkembang pesat. Dengan jumlah penduduk yang ramai di Indonesia, itu menjadi satu bonus kepada Indonesia untuk mengembangkan teknologi begitu pantas di Indonesia. Dan dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai user digital terbanyak di dunia dan hampir mengalahkan pengguna user di luar negara guys. Dan ini menjadikan ekonomi digital di Indonesia semakin lama semakin berkembang dengan begitu laju guys. Dan yang terakhir, yang ke-8, pemburu hantu semakin agresif. Bukan hantu yang diburu guys, tapi para korupsi. Perlu difahami bahwa korupsi adalah musuh utama perkembangan sebuah negara. Korupsi ramai, korupsi banyak, perkembangan kemajuan negara akan terhenti. Tapi dengan tiadanya korupsi, perkembangan negara pasti laju melangit kemajuannya guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Raju Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan tentang video ini, Anda boleh komen di bawah guys. Setuju ke Anda jika saya katakan bahwa Indonesia telah memiliki 8 ciri-ciri negara maju guys. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.